Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1451. Dia adalah raja berdampingan. Hah. Semua orang tercengang ketika Kaisar Sishu mengatakan ini. Itu saja. Long Aotian bertanya dengan tidak percaya. Keberadaan klan Laut Cina Timur sangat rahasia, dan mereka telah membunuh dan melukai begitu banyak orang. Lagi pula, dia tidak tahan. Ya, kenapa kamu melupakannya begitu saja? Membunuh begitu banyak dariku. Jangan beri aku penjelasan. Raja Racun juga berkata. Raja Bailey yang berkata dengan dingin. Bahkan jika aku mengatakan biarkan saja, pedang Bailey yang tidak akan setuju. Beri aku alasan. Raja Bailey yang menatap Kaisar Sishu. Sebenarnya, kalian semua telah tertipu. Sama sekali tidak seperti itu. Bukan Ye Junlin yang membunuh. Seseorang menjebaknya. Kaisar Sishu menjelaskan dengan pucat. Lalu bagaimana dengan buktinya? Raja Bailey yang melambaikan tangannya. Bawahan menyerahkan semua bukti. Ini adalah bukti yang dipalsukan oleh Avengers. Tapi itu menunjukkan bahwa Ye Junlin yang menggerakkan tangannya. Biarkan Kaisar Sishu tidak punya cara untuk membantah. Ini. Tepat ketika Kaisar Sishu hendak membuka mulutnya, Raja Bailey yang mencibir, apa? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa ini adalah bukti palsu? Saya. Kaisar Sishu tercekik oleh sebuah kata, meninggal. Raja Racun dan Long Aotian juga berkata serempak, kami juga memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Ye Junlin yang melakukannya. Tidak hanya itu, sebelum Master Klan Bailey yang saya Fu Shenlin dan 4 muridnya dibunuh oleh Ye Junlin. Kemudian, lusinan orang terbunuh. Dia terluka olehnya. Yang ini tidak bisa melarikan diri. Sekarang kekuatan Ye Junlin telah pulih, dan dia telah membantai klanku. Bagaimana aku bisa menahannya? Suara Raja Bailey yang terdengar. Dingin menusuk. Ye Junlin harus dibunuh. Keempat keluarga kita bersama-sama mengeluarkan perintah klan. Kematian tanpa akhir. Raja Racun dan Long Aotian juga meraung. Kaisar Sishu cemas seperti semut di panci panas. Tapi identitas asli Ye Junlin adalah rahasia. Terutama setelah Perang Dunia Pertama di Gunung Jiulong. Itu menjadi rahasia di antara rahasia. Dia tidak bisa hanya berbicara omong kosong. Apakah kamu tidak memikirkannya? Apa alasan Ye Junlin harus membunuh? Kaisar Sishu berteriak. Sangat sederhana. Ye Junlin ingin 4 klan utama bermain untuk Yan Longwei. Sekarang dia telah kembali dari cedera, tetapi dia tidak memiliki identitas. Dia membutuhkan jasa. Jika saya memaksa 4 klan utama bermain untuk Yan Longwei bersama, ini pahalanya cukup untuk mengembalikan status aslinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa dinobatkan sebagai raja. Ini adalah tujuan Ye Junlin. Analisis Raja Bailey yang sangat masuk akal. Kaisar Sishu tidak bisa berkata apa-apa. Hari ini, atas nama 4 klan utama, sebuah perintah klan dikeluarkan untuk membunuh Ye Junlin. Jangan pernah mati. Klan Bailey yang ku setuju. Klan Perbatasan Selatanku setuju. Klan Laut Timurku setuju. Selanjutnya, mereka bertiga menatap Kaisar Sishu. Raja Bailey yang berkata sambil mencibir, Kaisar Tang, tunggu apa lagi? Apakah Anda tidak setuju? Ya, saya tidak setuju. Demi keselamatan dan masa depan 4 gerbang besar, ini lebih baik kita tidak main-main dengan dia. Karena kita main-main dengan dia, aku tidak mampu membelinya, kata Kaisar Sishu. Hahaha, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kapan kamu menjadi begitu tidak percaya diri? 4 klan besarku takut padanya. Raja Bailey yang langsung tertawa. Raja Racun juga tersenyum dan berkata, jika dia adalah raja berdampingan, kita akan berbalik dan pergi. Tapi dia tidak. Siapapun yang mengatakan bukan, dia adalah raja berdampingan. Hidup berteriak. Bab 1452, Ye Junlin ditukar dengan obat. Tetapi ini akan menyebabkan ejekan dari semua orang. Kapan kamu menjadi begitu patuh, Kaisar Tang? Hanya satu Ye Junlin yang membuatmu takut akan hal ini. Raja Liang Utara bertanya secara retoris. Ya, raja berdampingan telah jatuh di Gunung Jiulong. Tidak mungkin untuk hidup. Bahkan jika dia masih hidup,
Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Ye Junlin? Raja Racun juga bertanya. Ini. Kaisar Sishu benar-benar bingung. Sejujurnya, tidak ada yang percaya. Ini adalah hal yang mustahil. Dia tidak bisa membuktikan apapun yang ingin dia buktikan. Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Bagaimanapun, ketiga keluarga setuju. Kamu harus setuju jika kamu tidak setuju dengan klan Sishu. Raja Beili yang tersenyum dingin. Lagi pula, itulah aturannya. Hei, jangan salahkan aku karena mengingatkanmu. Kamu menyebabkan masalah baginya. Kamu mencari jalan buntu. Kaisar Sishu menghela nafas. Aku tidak percaya. Sampai sejauh mana dia bisa menentang langit? Bisakah dia bertarung melawan 4 klan utama? Raja Beiliang dan beberapa lainnya menunjukkan sikap tidak percaya pada kejahatan. Kakekku tidak berbohong padamu. Cepat dan mundur. Jangan main-main dengannya. Jangan main-main dengannya. Tang Yanran juga mencoba yang terbaik untuk membujuk. Saya ingin memprovokasi dia hari ini. Beberapa orang tegas. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kemari. Bawa Ye Junlin ke sini atas nama 4 klan utama dan diadili. Perintah Raja Beiliang. Segera. Beberapa ahli pergi. Di villa. Bukan hanya Ye Junlin dan Li Ziran. Bahkan selir Zhao dan yang lainnya ada di sana. Ziran, kami menyarankan Anda untuk berjalan-jalan. Lihat kami sekarang. Kami adalah selebriti paling populer di lingkaran atas Daxia. Kami mengenal klan Beiliang yang tidak dapat kami hubungi sebelumnya. Ya, kamu lihat makhluk tingkat atas ini yang berteman dengan kami sekarang. Nilai kami jelas lebih tinggi dari milikmu. Kamu harus lebih sering berjalan-jalan dengan kami. Dan itu akan baik untuk bisnismu. Menunjukkan identitas mereka dengan sengaja. Lihatlah Ye Junlin lagi. Bagaimana jika dia sembuh? Tanpa identitas itu, dia hanya pria yang sembrono. Pada saat ini, selusin orang bergegas masuk. Penjaga pintu, Tang Beidao, adalah orang pertama yang waspada. Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin. Ye Junlin keluar. Tegur beberapa orang. Kemudian, Ye Junlin dan Bei Tianwang keluar. Mereka secara alami tahu apa yang terjadi pada 4 gerbang baru-baru ini. Mengetahui bahwa Avengers yang menyalahkannya. Hal ini harus diselesaikan. Jadi dia sudah menunggu. Siapa kamu? Tanya Ye Junlin. Kami berada di bawah komando Raja Beiliang, yang memimpin klan Beiliang. Ikut dengan kami. Jangan paksa kami untuk melakukannya. Beberapa orang di klan Beiliang menyatakan identitas mereka. Oke, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Ye Junlin tidak ragu untuk pergi dengan klan Beiliang. Lihat, Ye Junlin telah pulih, tapi dia hanya seorang pengecut. Ketika orang menyuruhnya pergi, dia akan pergi. Apakah dia masih memiliki martabat? Dia pengkhianat. Kondisi yang sembuhkan dia. Itu benar. Kalau tidak bagaimana Ye Junlin bisa pulih? Itu pasti dengan imbalan ramuan. Semua orang menyendiri dan menatap Ye Junlin dengan jijik. Ada perbedaan dunia dengan orang-orang ini. Jangan khawatir. Tuannya baik-baik saja. Tang Beidao menghibur. Bab 1453, Hutang Darah dan Pelunasan Darah. Li Ziran masih sedikit khawatir. Bagaimana dia bisa menyinggung klan Beiliang? Dia mendengar wanita tua itu berkata bahwa klan Beiliang adalah yang terkuat. Klan Sishu tidak bisa diganggu. Danau Barat. 4 gerbang telah menunggu. Semuanya. Ye Junlin memiliki tuan yang hebat di sebelahnya. Selama periode kecacatannya, dia telah melindunginya. Jadi aku harus bekerja lebih keras untuk menghadapinya nanti. Raja Beiliang mengatur. Jangan khawatir. Tidak mudah berurusan dengan hanya 2 orang. Keempat penjaga gerbang berkumpul. Dan semua orang penuh percaya diri. Bagaimanapun, kekuatan ini memaksa Yan Longwei untuk membuat konsesi. Kekuatan mereka terlalu kuat. Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya. Semuanya, berhenti. Jangan targetkan dia. Kaisar Sishu mengingatkan lagi. Hanya karena Ye Junlin dan menantu saudara perempuanmu. Pertahankan saja seperti ini. Terakhir kali aku memberimu wajah sekali. Kali ini tidak mungkin. Semua orang berpikir bahwa Kaisar Sishu sangat melindungi Ye karena kerabatnya. Tidak.
Itu tidak ada hubungannya dengan sanak saudara. Dia benar-benar sesuatu yang tidak bisa kita sakiti. Kaisar Sishu ingin menangis tanpa air mata. Kaisar Tang, saya pikir Anda tidak lagi cocok untuk menjadi pemimpin klan Sishu. Jadi cepatlah dan ubah. Saran Raja Beiliang. Kaisar Sishu. Dia bukan lagi penguasa klan Sishu. Ini Ye Junlin. Beberapa orang lain berkata, ya, ubah sesegera mungkin. Anda benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan kami terlalu kecewa. Bawa Ye Junlin. Pada saat ini, suara siulan panjang datang. Saya melihat tuan dari klan Beiliang membawa Ye Junlin dan Bei Tianwang ke lapangan. Dalam sekejap, ribuan pasang mata di lapangan memandang Ye Junlin dan mereka berdua. Penjaga gerbang Sishu semua menundukkan kepala. Ekspresi itu sepertinya mengatakan, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kaisar Sishu bahkan tidak berani melihatnya. Mata Raja Beiliang yang acuh tak acuh menyapu dan mendarat di Ye Junlin. Ye Junlin, apakah kamu tahu kesalahannya? Raja Beiliang berteriak keras. Ye Junlin tersenyum. Apa kejahatannya? Siapa Anda? Apa hak Anda untuk bertanya kepada saya? Dengar, saya adalah kepala klan Beiliang. Raja Beiliang. Apakah saya memenuhi syarat? Orang-orang dari klan saya, Fu Senlin, dan melukai murid-murid saya. Sekarang Anda membunuh 4 klan utama lagi dan lagi. Anda masih tidak tahu kejahatannya. Raja Beiliang menatap Ye Junlin. Setelah Ye Junlin mendengarkan, dia melihat yang lain dan berkata, kamu di sini untuk menanyakan kesalahan juga. Tentu saja. Kamu membunuh begitu banyak anggota klan kami. Hari ini, kami di sini untuk menanyakan kesalahan dan membiarkan kamu membayar hutang dengan darah. Long Aotian marah, meraung. Mengapa kamu bersikeras bahwa aku yang melakukannya? Ye Junlin tersenyum. Karena buktinya. Haha, bukankah buktinya terlalu jelas? Karena aku adalah penyerang diam-diam. Mengapa aku meninggalkan begitu banyak bukti? Ye Junlin bertanya secara retoris. Apakah kamu sekelompok idiot? Ye Junlin mengucapkan selamat tinggal. Apakah kamu mengaku membunuh? Raja Beiliang berteriak dengan cemas. Fu Senlin dan keempat muridnya dibunuh olehku karena mereka mengkhianati Daxia. Aku juga melukai murid-muridmu karena mereka menyergapku. Adapun yang baru-baru ini. Ye Junlin hendak menjelaskan kejadian baru-baru ini. Dia disela oleh Raja Beiliang. Apakah kamu mendengarnya? Dia mengakui bahwa dia membunuh seseorang. Kami bahkan tidak membutuhkan bukti. Hah. Bahkan Ye Junlin tercengang. Oke. Sekarang setelah kamu mengakuinya, mari kita bayar hutang dengan darah. Bab 1454. Satu pukulan membunuh yang berikutnya. Suasana tegang akan segera pecah. Dan Kaisar Sishu sama sekali tidak dapat mengendalikan situasi ini. Akhirnya sampai di titik ini. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu ayo. Setelah pertempuran di Gunung Jiulong, suasana hati dan kekuatannya mengalami lompatan kualitatif. Bunuh dia. Bunuh dia. Keempat klan besar berteriak serempak. Oke. Kalau begitu eksekusi Ye Junlin dengan perintah klan. Teriak Raja Beiliang. Dia sangat ingin balas dendam. Pada saat ini, Long Aotian melangkah maju dan berkata, Senior, dapatkah Anda memberikan kesempatan ini kepada junior? Raja Beiliang memuji Long Aotian tanpa ragu-ragu. Raja Racun juga bergema, ya, tidak hanya dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tetapi juga banyak monster tua yang telah hidup selama 1 atau 200 tahun bukanlah lawannya. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah dia bisa bertahan hidup di bawah air selama sebulan tanpa tekanan. Itulah mengapa dikatakan bahwa naga banjir keluar dari jurang dan memiliki naga surgawi. Meskipun klan Laut Cina Timur tidak menonjolkan diri, semua orang tahu kekuatan Long Aotian. Kalau tidak, klan Laut Cina Timur tidak akan mengirimnya untuk berpartisipasi dalam keputusan Ordo Klan. Jelas bahwa dia ingin dia menjadi kepala klan Laut Cina Timur berikutnya. Karena itu, semua orang memuji Long Aotian. Tentu saja dia memiliki kualifikasi ini. Menghadapi pujian semua orang, Long Aotian menerimanya dengan percaya diri. Dia mencibir, Senior, hari ini aku, Long Aotian,
pasti akan membunuh si pembunuh dan membalas kebencian 4 klan besar. Kaisar Sishu hanya bisa menghela nafas. Pedang yang saling berhadapan bukanlah hal yang ingin dia lihat. Segera, Long Aotian berjalan menuju Ye Junlin. Apakah kamu siap untuk mati? Long Aotian memandang Ye Junlin dengan main-main. Di antara rekan-rekannya, dia tak terkalahkan. Ye Junlin tidak terkecuali. Ye Junlin tidak berbicara. Tetapi ketika Long Aotian mendekat, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seolah-olah artileri berat ditembakkan, menghantam Long Aotian dengan momentum yang menggelegar. Long Aotian tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia meninju kepalanya dengan kuat. Otak dengan cepat berubah bentuk dan tenggelam. Boom! Terdengar suara tumpul, seperti ledakan artileri yang berat. Puff! Adapun Long Aotian, yang jatuh langsung ke tanah, tidak ada jawaban. Kalahkan jenius terkuat dengan satu pukulan. Ye Junlin berkata dengan ringan. Selanjutnya, cukup rapi, mendominasi dan tak terkalahkan. Terkejut. Semua orang yang hadir tercengang. Ada keheningan yang mati di arena, dan suara napas yang terengah-engah tidak terdengar. Long Aotian bahkan tidak bisa menahan pukulan. Ini terlalu menakutkan. Long Aotian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terkejut, jadi dia pingsan. Ye Junlin mengalahkan Long Aotian dengan satu pukulan. Itu bahkan menamparkan wajah klan Laut Cina Timur. Bersama dengan Raja Beiliang, mereka dipukuli di muka. Jenius macam apa? Bukankah itu hanya pukulan? Kuat. Luar biasa kuat. Long Aotian adalah master yang memiliki lebih dari 100 tahun master. Tidak bisa menghentikan pukulan. Ini. Mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Ayo pergi bersama. Ye Junlin mengaitkan jarinya ke semua orang. Ye Junlin bertindak seperti ini dan memprovokasi 4 klan utama, yang membuat mereka marah. Kau sendiri yang membawanya. Bunuh. Bunuh dia untukku. Teriak Raja Beiliang. Segera, penguasa teratas dari 3 sekte besar keluar untuk membunuh Ye Junlin. Pisau Beiliang sudah siap. Aku ingin membunuhnya sendiri. Perintah Raja Beiliang. Bab 1455. 4 gerbang besar gagal. Xiao Bei. Ye Junlin berkata dengan lembut. Bei Tianwang bergegas sendirian. Meskipun Bei Tianwang tidak sekuat Ye Junlin. Tapi di kuil Zentian, dia adalah master seni bela diri. Mengerikan. Dia bergegas ke kelompok master dari 3 sekte besar dan membunuh lawan sehingga dia tidak bisa melawan. Kadang-kadang, beberapa orang bergegas di depan Ye Junlin, tetapi mereka dikalahkan oleh Ye Junlin sebelum dia bergerak. Mereka berdua menghadapi ratusan master dari 3 sekte besar dengan mudah. Segera tanah itu penuh dengan orang. Raja Beiliang, Raja Racun dan yang lainnya semuanya tercengang. Kekuatan tempur macam apa ini? Ini adalah master top dari 3 sekte, kan? Sebaliknya, Kaisar Sishu dan yang lainnya tidak terkejut. Dibandingkan dengan pertempuran Jiu Longshan, ini adalah kentut. Kaisar Tang, apa yang masih kamu lakukan? Panggil orang-orangmu. Teriak Raja Beiliang. Persetan. Dia tidak berani memberi Kaisar Sishu 100 keberanian. Aku akan pergi sendiri. Pisaunya datang. Teriak Raja Beiliang. Orang di belakangnya melemparkan Beiliang Dao tinggi-tinggi. Hei! Ketika Beiliang Dao ditarik keluar, udara dingin menyapu langit. Lingkungan tampak membeku dalam es. Dikabarkan bahwa Beiliang Dao ditempa di ujung utara, dan dibekukan selama 11 tahun penuh. Setelah pisau ini disentuh, itu akan membeku sampai mati oleh udara dingin. Beiliang Dao tidak kurang dari pedang Yanlong. Ayo bergabung denganmu. Raja Racun dari klan perbatasan selatan juga memilih untuk mengambil tindakan. Keduanya adalah makhluk teratas di pintu. Xiao Bei mundur. Aku akan datang. Ye Junlin maju selangkah. Mencari kematian. Raja Beiliang menebas dengan pisau Beiliang di tangan. Sebelum pisau itu tiba, hawa dingin luar biasa. Ada lapisan es di pepohonan dan rerumputan di tepi danau barat. Ye Junlin tidak bergerak sama sekali, dan mengambil pisau itu dengan tiba-tiba. Rasa dingin yang mengerikan menyerang tubuhnya. Segera seluruh tubuh Ye Junlin membeku. Alis, rambut, dan wajah buram. Udara dingin masih mencapai danau barat.
Air danau di sekitarnya bahkan membeku. Dapat dilihat betapa mengerikannya dinginnya pisau ini. Senyum muncul di wajah Raja Beiliang. Ye Junlin tidak terbunuh oleh pencekikan gas pisau, tetapi juga harus dibekukan sampai mati oleh udara dingin. Boom! Tanpa diduga, saat berikutnya, Ye Junlin meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Disapu dingin. Bang! Pada saat yang sama, Raja Beiliang juga terluka oleh kekuatan ini dan terbang keluar. Aku datang. Raja Racun juga bergegas. Secara alami, Raja Racun tidak akan menggunakan cara konvensional. Dia menggunakan semua jenis racun dan gu. Dalam satu napas, ratusan jenis digunakan pada Ye Junlin. Dia hanya membutuhkan satu atau dua untuk berurusan dengan orang lain. Tetapi untuk membunuh Ye Junlin, dia melakukan semua yang dia bisa. Tanpa diduga, Ye Junlin tidak terpengaruh. Terakhir kali dia mengeluarkan racun dari Blood King Hall, dia membuat tubuhnya kebal terhadap semua racun. Setelah pertempuran di Gunung Jiulong kali ini, tubuhnya menjadi lebih kuat. Tidak takut dengan racun Raja Racun. Jangan delusi. Ye Junlin melempar dan berbalik, dan menamparkan Raja Racun dengan tamparan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Master top dari dua sekte juga dikalahkan dengan mudah. Betapa anehnya dia. Kaisar Sishu dan yang lainnya tetap tenang. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin telah melakukan apa yang terjadi pada Gunung Jiulong, yang lain semuanya adalah pediatri. Pada saat ini, Tang Utara datang dengan tergesa-gesa. Ketika Raja Beiliang dan Raja Racun melihat mereka, harapan menyala di mata mereka. Kakak Tang, 4 klan bergantung padamu. Cepat bunuh Ye Junlin. Beberapa orang berteriak. Setelah Tang Beidao melihat mereka, dia berlutut di depan Ye Junlin. Bab 1456. 4 gerbang di bawah kendali. Hah. Ini. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Tang Beidao, penguasa pertama klan Sishu, benar-benar berlutut di hadapan Ye Junlin. Apa masalahnya? Gila. Tang Northrot adalah satu-satunya harapan mereka. Tuan, saya terlambat, kata Tang Beidao. Ye Junlin tersenyum, untungnya, ini belum terlambat. Tuan. Raja Beiliang dan beberapa lainnya bertanya-tanya apakah telinga mereka salah dengar. Tang Beidao sebenarnya menyebut Ye Junlin sebagai tuannya. Tang Beidao, apa yang kamu lakukan? Kamu kehilangan wajah klan Sishu. Kamu sudah berusia 200 tahun, namun kamu berlutut dan memanggil tuanmu untuk junior. Teriak Raja Beiliang. Ya, Tang Beidao, kamu terlalu malu. Yang lain juga mengutuk. Bisakah kamu mengalahkannya? Tang Beidao bertanya. Ini. Semua orang tercengang. Itu memang bukan lawan Ye Junlin. Ratusan ahli top dari 3 gerbang bukanlah lawan Ye Junlin. Itu dia. Kamu sangat bodoh. Kurasa keponakanku membujukmu, kata Tang Beidao. Semua orang memandang Kaisar Sishu. Ya. Kaisar Sishu telah mengecilkan hati mereka sebelumnya, mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyinggung Ye Junlin. Tapi siapa yang akan percaya? Apakah 4 penjaga gerbang yang bermartabat akan takut? Mustahil. Jadi klan Sishu telah menyerah di kakinya sejak awal. Raja Beiliang memikirkan sesuatu dan berseru. Bahkan, dia adalah penguasa sejati klan Sishu sekarang. Kaisar Sishu menjelaskan. Jadi beberapa waktu yang lalu, 100.000 orang di klan Sishu bertindak karena dia. Bukan karena kamu. Raja Racun berkata dengan terkejut, tidak mungkin. Saya akui bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak akan membuat Anda menyerah, kan? Bahkan Tang Beidao bersedia memanggilnya Tuan. Dia adalah raja yang berdampingan dengan kata. Desis. Raja Beiliang terkesiap. Apa? Orang-orang dari 4 klan utama menjadi gila. Bola mata akan terbang keluar. Bagaimana dia bisa menjadi raja berdampingan? Dia sudah mati. Semua orang tampak tak percaya. Ye Junlin tersenyum dan mengeluarkan sebuah cincin. Cincin naga api. Ditambah dengan kekuatannya yang menakutkan. Bukan raja berdampingan. Bisakah Anda mengalahkan master teratas dari 4 sekte besar sendirian? Ada juga Ye Junlin dan raja berdampingan muncul di Singguo pada saat yang sama. Tapi hanya satu orang yang kembali.
Semua jenis petunjuk menunjukkan bahwa dia ada. Setelah Kaisar Sishu dan Tang Beidao menjelaskannya, semua orang mempercayainya. Ternyata Ye Junlin adalah raja yang dikabarkan berdampingan. Masuk akal bahwa kalian semua harus mati. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Ye Junlin tertawa. Yang paling saya kagumi adalah pertempuran Jiu Longshan. Tuanku, klan Beiliang saya bersedia mengikutinya. Raja Beiliang adalah orang pertama yang tunduk pada Ye Junlin. Klan perbatasan selatanku juga menyerah pada pangeran. Raja Racun, klan perbatasan selatan dan yang lainnya juga berlutut di tanah. Klan Laut Cina Timurku juga bersedia mengikuti pangeran. Pada saat ini, klan Laut Cina Timur harus menyerah jika mereka tidak menyerah. Selamat, Yang Mulia. 4 sekte besar telah dikendalikan. Kaisar Sishu dan Jalan Utara Tang memberi selamat bersama. Ye Junlin menunjukkan senyum. Rencana awalnya adalah menutup 4 gerbang. Itu hanya akan lebih kuat. Jika tidak ada yang lain, obat-obatan kuno dan teknik medis kuno dari 4 sekte besar digunakan di medan perang, menghasilkan lebih sedikit korban. Tanpa diduga, keempat gerbang utama semuanya datang ke pintu kali ini. Bab 1457, Upacara Penyatuan. Keempat sekte menyerah, dan kekuatan pasukan Ye Junlin sangat meningkat. Tidak hanya itu, kamu harus menaklukkan kekuatan tersembunyi lainnya. Putar kekuatan mereka menjadi tali dan gunakan untuk Daxia. Ye Junlin juga berencana untuk mengumpulkan semua kekuatan tersembunyi. Hal-hal ini dilakukan oleh 4 gerbang. Tentu saja, yang paling penting adalah identitasku dan berita penyerahanmu kepadaku harus dirahasiakan. Siapapun yang membocorkan rahasia itu akan membunuh siapapun. Ye Junlin menatap semua orang. Mengerti. Semua orang berteriak serempak. Tuanku, aku tidak tahu apa-apa. Siapa yang memprovokasi kami untuk membunuhmu? Raja Beiliang bertanya. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa seseorang sedang mencoba menabur perselisihan. Lawan kali ini sangat kuat, dan Gunung Sembilan Naga telah direncanakan oleh mereka. Diperkirakan kalian akan segera bertemu. Karena tugas selanjutnya membutuhkan dukungan penuh dari 4 sekte. Jadi Ye Junlin berbicara singkat tentang Avengers. Wajah orang-orang itu penuh dengan kemarahan. Kami harus membalas dendam. Tuanku, para Avengers tidak tahu identitasmu. Jadi mereka pikir mereka akan membunuhmu kali ini. Tapi kami telah menyerah padamu. Bagaimana ini harus diatur? Raja Beiliang mengatakan keprihatinannya sendiri. Ye Junlin tersenyum misterius. Ini sangat sederhana. Dengarkan pengaturan saya. Segera, berita berat keluar bahwa 4 klan besar memutuskan untuk bersatu menjadi satu keluarga. Helm dipilih dan diputuskan oleh Raja Beiliang. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bisakah keempat gerbang itu disatukan? Ini sangat menakutkan. 4 gerbang bersatu. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak hanya itu. 4 gerbang juga secara aktif memenangkan keluarga kekuatan tersembunyi lainnya. Kekuatannya masih meningkat pesat. Hal yang paling mengejutkan bagi Avengers adalah Ye Junlin tidak mati. Trik meminjam pisau untuk membunuh telah diatur begitu lama, tetapi dia tidak mati. Dan 4 katup gerbang disatukan. Apa yang terjadi? Naga hitam dan Phoenix hitam menjadi gila. Pemimpin, menurut berita, adalah Kaisar Sishu yang melindungi Ye Junlin. Dan Raja Beiliang adalah orang yang memimpin 4 sekte besar untuk menjaga Ye Junlin. Heilong berkata dengan marah, bukankah? Apakah keberuntungan Ye Junlin ini terlalu bagus? Aku masih membutuhkannya. Mari kita lakukan sendiri. Secara alami Ye Junlin yang merilis pesan terpadu dari 4 sekte besar. Di masa depan, 4 gerbang utama pasti akan bertindak serempak. Untuk menghindari kesalahan di masa depan, lebih baik mengusulkan pesan terpadu. Ini menghemat banyak masalah. Biarkan Raja Beiliang menjadi kemudi nominal, terutama untuk melumpuhkan Avengers. Kepura-puraan di masa lalu Ye Junlin tidak mati. Begitu berita penyatuan 4 sekte besar keluar, seluruh Daxia tercengang. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seberapa kuatkah keempat gaya ini digabungkan? 4 katup gerbang akan mengadakan upacara terpadu. Itu masih diadakan di Jiangbei.
Semuanya diatur oleh penjaga gerbang Sishu. Tugas semacam ini secara alami jatuh pada orang-orang seperti Li Songkui. Keluarga Li Zhao adalah yang paling bersemangat. Ternyata mereka milik klan Sishu. Sekarang telah menjadi kekuatan terpadu dari 4 gerbang utama. Masa depan tidak bisa diprediksi. Semua orang melakukan yang terbaik untuk mengatur upacara penyatuan. Mereka mengambil semua aset keluarga mereka untuk mengadakan upacara. Butuh waktu seminggu untuk akhirnya mempersiapkan upacara. Selanjutnya adalah surat undangan. Adalah hak Li Songkui untuk mengirim surat undangan. Aku memutuskan untuk tidak memberikan surat undangan kepada Ye Junlin dan Li Ziran, agar mereka tidak dapat berpartisipasi dalam upacara. Ye Junlin tidak ingin membuang 4 klan besar. Li Songkui tersenyum sedih. Bab 1458. Apa yang ada untuk berpartisipasi dalam acara terbuka? Mereka memiliki banyak kekuatan sekarang. Itu setara dengan siapapun yang berpartisipasi dalam upacara penyatuan diputuskan oleh mereka. Tentu saja, orang berstatus tinggi tidak bisa memutuskan. Hanya mereka yang berstatus lebih rendah yang berhak memutuskan. Di mata mereka, keluarga Ye Junlin memiliki status rendah. Apakah wanita tua itu tidak akan bahagia? Seseorang bertanya. Li Songkui tersenyum dan berkata, kali ini, tokoh utama dari 4 sekte besar akan datang ke upacara penyatuan. Katakan saja, wanita tua itu tidak memiliki status. Kami tidak akan membiarkan keluarga Li Ziran masuk. Itu benar. Lakukan saja. Upacara reunifikasi akan segera dimulai. Mengumumkan kesatuan 4 gerbang. Selebriti top dan orang kaya sepanjang musim panas telah menerima undangan. Mereka bergegas untuk berpartisipasi. Bagaimana bisa kesempatan bagus seperti itu dilewatkan? Namun, tempat masih terbatas. Atau bahwa surat undangan tidak ternilai harganya. Li Songkui dan yang lainnya langsung menjadi lezat. Beberapa orang bahkan menghabiskan puluhan juta untuk sebuah undangan. Seseorang mengirim beberapa villa untuk meminta undangan. Beberapa dari mereka menggunakan hak untuk mengirim undangan ke teman sekelas dan teman. Mereka hampir dipuji oleh orang-orang yang akrab dengan mereka di sekitar mereka. Ternyata mereka berada dalam lingkaran yang akrab dan hanya bisa dianggap rata-rata. Sekarang mereka semua adalah atasan. Mana yang paling kuat? Dewi Li Songkui meminta surat undangan dan mengundangnya untuk menghabiskan malam bersama. Ini, benar, membuat mereka secara bertahap kehilangan diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak penting. Karena mereka adalah salah satu dari 4 gerbang besar. Sekarang aliansi yang kuat bersatu. Status mereka telah meningkat lagi. Li Tianhao dan Wu Mulan tertawa setiap hari. Bukankah itu tujuan hidup dan tujuan keluarga? Semua tujuan mereka telah tercapai. Sedikit yang mereka tahu bahwa orang yang membuat mereka lepas landas adalah Ye Junlin. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar? Ye Junlin telah menyinggung klan Beiliang sebelumnya dan akan membunuhnya. Tuan Tang yang menyelamatkan hidupnya karena wanita tua itu dan wajah Ziran. Itu adalah bintang sapu. Penatua Tang telah bersyafaat untuknya. Itu benar. Penatua Tang ingin bersyafaat untuknya. Dia mengambil inisiatif untuk memilih Raja Beiliang. Jika tidak, setelah penyatuan 4 klan utama, juru mudinya adalah Penatua Tang. Ada berita berat di antara klan Sishu bahwa Kaisar Sishu menyerah bersaing untuk kemudi 4 klan utama untuk memohon Ye Junlin. Jika tidak, mereka akan menjadi yang terkuat setelah penyatuan 4 sekte besar. Sekarang katup gerbang Sishu akan berada di peringkat terakhir. Semuanya harus disalahkan pada Ye Junlin. Saya awalnya berencana untuk membiarkan keluarga Ziran berpartisipasi dalam upacara, mengenal lebih banyak orang besar, dan membuka jalan untuk masa depan. Tampaknya tidak perlu sekarang. Wanita tua itu juga marah ketika dia mengetahui hal ini. Klan Sishuku seharusnya melakukan yang terbaik untuk keluarga Li Ziran. Kakak pasti memperhatikan wajahku dan memohon pada Raja Beiliang dan yang lainnya. Wanita tua itu menghela nafas. Jika tidak, Kaisar Sishu mungkin yang memimpin setelah penyatuan 4 sekte. Nenek wanita tua, kami mengerti. Meskipun kamu mencintai Li Ziran, kamu harus memberi mereka sedikit hukuman. Beritahu mereka apa yang kamu bayar. Yang lain secara alami bersedia melihat gambar seperti ini. Segera.
Masalah ini menyebar ke Li Ziran. Nenek berkata bahwa kita tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam upacara. Li Ziran tampak khawatir. Ini hanya upacara yang rusak. Apa yang harus diikuti? Kata Ye Junlin. Bab 1459. Siapa yang berani mengatakan tidak? Li Ziran terkejut. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Sekarang tubuh Ye Junlin telah pulih. Tapi tidak ada kualifikasi yang tidak bisa mengabaikan 4 gerbang besar. Belum lagi penyatuan 4 gerbang besar. Upacara ini jarang terjadi di dunia. Berapa banyak orang yang memperebutkan surat undangan? Sejujurnya, ini adalah perjamuan tingkat tertinggi dalam sejarah. Di mulut Ye Junlin, itu ternyata menjadi perayaan yang rusak. Ini agak terlalu sombong, bukan? Nenek sengaja tidak mengizinkan keluarga kami untuk berpartisipasi untuk menghukum kami. Semua orang memiliki bagian. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyinggung orang-orang dari klan Beiliang. Biarkan Penatua Tang bersyafaat untuk Anda. Li Ziran menghela nafas. Ye Junlin memandangnya dan bertanya, Ziran, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam upacara? Li Ziran memikirkannya. Kurasa tidak. Hanya saja semua orang di sekitarku pergi untuk berpartisipasi. Tidak berpartisipasi. Sepertinya sedikit salah. Baiklah. Ayo pergi untuk berpartisipasi. Biarkan Mom dan Nanyan ikut dengan mereka. Ye Junlin berkata segera. Hah. Li Ziran tercengang. Dia menatap Ye Junlin dengan curiga. Ye Junlin mengatakan ini dengan santai, kan? Apakah mungkin untuk berpartisipasi dalam upacara ini jika Anda mau? Bagaimana ini mungkin? Undangan terbatas, dan masing-masing dikirim. Anda tidak dapat membelinya sekarang. Ye Junlin tidak hanya membiarkan dirinya pergi, tetapi juga membawa banyak orang. Ketika keempat gerbang itu milikmu sendiri. Ingin pergi. Aku bertanya padamu, bagaimana kamu membawa kami masuk tanpa surat undangan? Li Ziran bertanya. Ye Junlin tersenyum. Saya ingin masuk secepat yang saya mau. Siapa yang berani menghentikan saya? Raja Beiliang, Raja Sishu dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Digunakan untuk melumpuhkan Avengers. Dengan cara ini, keempat gerbang disatukan untuk digunakan sendiri. Awalnya, Raja Beiliang dan yang lainnya mengundang Ye Junlin untuk berpartisipasi, tetapi dia menolak. Sekarang dia pergi. Puff. Li Ziran hampir tertawa. Dia hanya mendengar bahwa pemimpin dari 4 gerbang setelah penyatuan adalah Raja Beiliang. Bukan apa yang Ye Junlin. Apa yang salah dengan orang-orang yang menghentikanmu? Oke, upacara akan dimulai besok pagi. Saya ingin melihat bagaimana Anda membawa kami. Li Ziran tidak terlalu banyak bertanya. Biarkan Ye Junlin membuktikannya. Oke, ayo pergi untuk berpartisipasi besok. Di malam hari, Li Ziran secara khusus mengirim seseorang untuk membawa Zhou Yingying, Zhou Nanyan, dan yang lainnya ke Jiangbei. Bergabunglah dengan kami untuk upacara besok. Hari berikutnya, upacara diadakan di villa terbesar di Jiangbei. Di sini dijaga ketat. Pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari klan Sishu ada di mana-mana. Li Songkui dan yang lainnya bertanggung jawab atas penerimaan di pintu. Surat undangan dikirim oleh mereka, dan mereka juga diperiksa dan diidentifikasi. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengacaukan yang asli dengan yang palsu. Mereka berdiri di pintu, punggung mereka tegak dan wajah mereka bangga. Suatu ketika, mereka serendah semut. Hari ini, orang-orang terkaya di mana-mana harus mengangguk dan tunduk pada mereka. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tujuan mereka telah tercapai. Apa yang kamu lakukan, Ziran? Dan ibu serta saudara perempuan Ye Junlin. Ketika semua orang melihat Li Ziran dan rombongannya muncul, ekspresi mereka langsung berubah. Ayo datang ke upacara, kata Li Ziran. Ikut serta dalam upacara. Bukankah nenek tidak mengizinkanmu untuk berpartisipasi? Li Songkui berkata dengan wajah dingin. Kamu bisa datang untuk berpartisipasi. Bawa surat undangan. Selir Zhao menatap beberapa orang. Kami tidak memerlukan surat undangan. Kami bisa masuk. Semua orang terkejut dan bertanya, siapa yang mengatakan itu? Bab 1460.
seseorang yang sangat mencintaimu. Mata keluarga Li Zhao semua menoleh. Li Ziran langsung merasakan tekanan. Sesak napas. Ada apa? Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Ye Junlin, kamu sangat berani. Disinilah kamu bisa datang. Li Songkui berkata dengan marah. Kenapa aku tidak bisa datang? Ye Junlin mencibir. Ini adalah tempat upacara penyatuan 4 gerbang besar. Apakah Anda memiliki surat undangan? Li Songkui bertanya. Tidak. Beraninya kamu datang ke sini tanpa surat undangan. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Cepatlah. Semua orang berteriak dengan marah. Dengar, Ye Junlin. Jumlah tempat untuk upacara ini terbatas. Dan kami telah mengatur undangan dan kursi. Apakah kamu ingin masuk? Tidak mungkin. Ratusan mata di pintu tertuju pada Ye Junlin. Mendengar ini, Li Ziran memiliki ekspresi malu di wajahnya. Zhou Yingying dan Zhou Nanyan juga bersembunyi. Wajah semua orang panas. Momen yang memalukan. Berbeda dari sebelumnya. Sekarang upacara tingkat tertinggi di seluruh musim panas. Semua mata Daxia terfokus pada ini. Belum lagi terlalu memalukan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Ye Junlin dapat membawamu masuk seperti sebelumnya? Sekarang dia bukan dewa perang Kunlun, tetapi orang biasa. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Benar-benar bingung atau kamu tertipu oleh Ye Junlin? Selir Zhao mencibir. Mereka ingin membantah Li Ziran. Tapi kata-kata selir Zhao masuk akal, mengenai titik sakit mereka. Tidak mungkin untuk berpikir. Bu, saudari, ayo pergi. Li Ziran hendak menarik beberapa orang pergi. Kenapa kamu pergi? Bukankah kamu datang untuk menghadiri upacara? Ye Junlin segera berhenti. Junlin, aku tidak ingin semua orang dipermalukan lagi. Ibu sudah sangat tua. Dia tidak mampu membuangnya. Li Ziran berkata langsung pada Ye Junlin. Zhou Yingying juga berkata, ya, nak, ayo kembali. Tidak baik membuat semua orang malu. Saudaraku, dengarkan saja kami dan kembali. Kami tidak tertarik dengan upacara ini. Ye Junlin memandang mereka tanpa daya. Tapi, aku benar-benar bisa membiarkanmu berpartisipasi dalam upacara. Junlin, kami percaya padamu. Tapi kami tidak ingin berpartisipasi. Kami memiliki hal lain yang harus dilakukan. Yah, kami tidak ingin berpartisipasi. Ayo pergi. Li Ziran agar tidak membuat Ye Junlin terlihat jelek. Beberapa orang mengambil inisiatif untuk mengambil semuanya. Ketika orang lain tertawa, mereka menertawakan mereka. Mereka ingin melindungi Ye Junlin. Orang yang benar-benar mencintaimu akan melakukan segalanya untukmu. Hahaha, aku benar-benar menertawakanmu. Tetapi kamu tidak ingin berpartisipasi. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Apakah kamu tidak malu? Ayo bicara besar. Berpartisipasi. Kami akan bersujud kepada Anda. Jangan katakan Anda mengenal kami. Kami tidak bisa kehilangan orang ini. Li Ziran menundukkan kepala dan dengan cepat menarik Ye Junlin pergi. Oke. Karena kamu tidak berpartisipasi, aku juga tidak akan berpartisipasi. Ye Junlin menoleh dan melirik semua orang. Jangan berpartisipasi dalam kalian semua. Jangan lakukan upacara. Ye Junlin memanggil keluar dengan marah. Beritahu mereka, upacara telah dibatalkan. Melihat adegan ini, Li Songkui dan yang lainnya tertawa. Bisakah Anda membatalkan upacara penyatuan 4 gerbang hanya dengan satu panggilan telepon? Bersambung.